Om Swastiastu. Berjumpa lagi dengan Ibu Ayu di tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 2 Indahnya Keragaman Budaya Negeriku. Muatan pelajaran Seni Budaya dan Prakarya. Kompetensi dasar yang ingin kita capai hari ini adalah 3.3 dan 4.3. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Apa tarian khas dari suku bangsamu? Menjelaskan pola lantai dalam tarian. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya adalah lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar A, kalian perhatikan gambar A. Penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Gambar B, penari bergerak melalui garis diagonal. Gambar C, penari bergerak melalui garis horizontal. Gambar D, penari bergerak melalui garis diagonal. Gambar E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Penari bergerak melalui garis lingkaran. Nah, demikianlah bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui oleh penari anak-anak. Selanjutnya, contoh bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Gambar A. Nah, kalian perhatikan tanda panah dari formasi penari membentuk pola lantai diagonal dari A, B, C, dan E. Gambar B, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Gambar C, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Gambar D, formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Gambar E, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Gambar F, penari bergerak melalui garis diagonal. Nah, itu adalah contoh bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi penari.
Perhatikan contoh beberapa gambar tarian berikut. Nah, ini ada tari piring dari Sumatera Barat. Polanya garis lurus segi 4. Gambar pola lantainya kalian bisa lihat. Penarinya membentuk garis lurus segi 4. Yang kedua, tari pendet. Nah, mereka membentuk pola lantai garis lengkung ke depan. Gambar polanya kalian bisa lihat di bawahnya. Selanjutnya, tari zaman. Pola lantai garis horizontal. Anak-anak bisa lihat gambar pola lantai di bawahnya. Selanjutnya, tari sekapur sirih. Pola lantainya garis lengkung ke depan. Gambar pola lantai kalian bisa lihat di bawahnya. Pelajaran kelima, mempraktekkan gerak dasar tari daerah. Gerak dasar tari daerah juga memiliki keragaman. Gerak dasar merupakan unsur utama dalam suatu tari. Gerak dasar tari daerah meliputi gabungan dari gerak kepala, gerak tangan, gerak kaki, dan gerak badan. Bentuk gerakan setiap anggota tubuh dalam suatu daerah juga beragam, yaitu gerak lemah lembut, gerak yang menghentak, dan gerakan yang memerlukan ruang luas dan sempit. Selain itu, tempo dari gerakannya pun beragam, antara lain tempo cepat, sedang, dan lambat. Perhatikan contoh latihan gerak tari berikut. Latihan gerak kepala sambil menunduk. Kepala menunduk, lalu buatlah gerakan leher seolah-olah membuat angka 8 dengan dahi. Latihan gerak kepala sambil menengadah. Kepala menengadah, lalu gerakan leher seolah-olah membuat angka 8. Latihan gerak tangan menyilang. Pergelangan tangan dalam posisi saling menyilang. Gerakkan pergelangan kedua tangan sehingga jari-jari ke atas dan ke bawah. Latihan gerak tangan. Kedua lengan terentang ke depan, ibu jari ditengkuk, ayunkan kedua tangan ke kanan dan ke kiri, bersama-sama lalu bergantian. Latihan gerak kaki. Kedua kaki membuka selebar 2 telapak kaki. Berat badan ditumpukan pada kaki kiri dan kaki kanan. Angkat kaki kanan setinggi betis, lalu turunkan lagi. Lakukanlah berulang-ulang. Selanjutnya, latihan melangkah. Kedua kaki menapak, lalu melangkah maju, mundur ke samping kiri dan ke samping kanan. Nah, anak-anak, demikianlah contoh latihan gerak tari. Kalian bisa mencobanya di rumah. Pembelajaran 6. Menjelaskan iringan musik tari daerah. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari daerah biasanya menggunakan alat musik tradisional. Terdapat berbagai macam jenis alat musik yang mendukung keharmonisan tari tradisional tersebut. Musik iringan adalah musik yang dipakai untuk mengiringi sebuah tarian. Tanpa adanya musik pengiring pada tarian, maka terasa akan membosankan. Menggabungkan musik tradisional dengan tari daerah akan membuat pemintasan sebuah tari menjadi lebih indah dan sangat menarik. Contoh gambar alat musik daerah. Kalian perhatikan contoh gambar berikut. Alat musik ini disebut alat musik sasando. Yang kedua, alat musik tifa. Selanjutnya, alat musik panting. Alat musik gamelan degung. Nah, anak-anak, demikianlah beberapa contoh alat musik yang ibu guru berikan.
Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu Guru berikan. Selanjutnya, kita akan belajar tugas. Tugas hari ini adalah kalian tulis di buku latihan kalian ya anak-anak. Tulis jawabannya saja. 1. Apa yang dimaksud dengan garis imajiner? Kedua, bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai apa saja. Bentuk pola garis melengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai apa saja anak-anak? Yang keempat, buatlah 2 bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Yang kelima, buatlah 1 bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Yang keenam, gerakan latihan. Apakah yang dilakukan gambar di samping? Yang ketujuh, apakah yang dimaksud dengan musik iringan? Yang kedelapan, alat musik apakah gambar di samping ini? Nah, kalian kerjakan di buku tulis kalian. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Terima kasih sudah mau menyimak video pembelajaran Ibu Guru. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Om Santi Santi Om.